Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun biimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua hidayah dan inayah untuk terus istiqomah dalam melaksanakan salat Jumat ini. Salawat dan salam semoga terus mengalir kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan segala waktunya hanya untuk menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana yang kita rasakan saat ini, semoga kita bisa bersamanya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, keluarga dan semua jemaah yang hadir pada pelaksanaan salat Jumat ini untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan kebajikan serta menjauhi semua larangannya. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik untuk dibawa menuju akhirat selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 12 bulan dalam satu tahun sebagai salah satu tanda kekuasaannya. Tentu dalam setiap bulannya terdapat keistimewaan dan rahasia yang tersiar di dalamnya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang terus berupaya untuk memaksimalkan ibadah dan kebaikan, khususnya di bulan-bulan yang dianggap mulia dalam Islam. Saat ini kita telah memasuki salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan yang sangat agung karena di dalamnya banyak rahasia dan keistimewaan yang Allah khususkan hanya pada bulan ini. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa di balik hikmah bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban adalah karena terdapat kebaikan yang sangat banyak yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nabi bersabda, "Innama sumya Sya'ban li'annahu yatasa'abu fihi khairun katsir lis-sha'imi fihi hatta yadkhulal jannah." Rasulullah bersabda, dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak bagi orang yang berpuasa di dalamnya hingga ia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Anas bin Malik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sebagai contoh dan teladan bagi umat Islam selalu menjalani bulan ini dengan berpuasa. Bahkan jumlah puasa yang dilakukan oleh Rasul melebihi bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Ternyata ketika ditanya oleh para sahabat perihal semua itu, beliau menjawab bahwa bulan ini atau bulan Sya'ban merupakan bulan diangkatnya semua amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun
yurfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Rasulullah bersabda, ini adalah bulan yang kerap dilalaikan oleh manusia darinya. Bulan ini adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan di mana amal-amal akan diangkat kepada Tuhan alam semesta. Maka aku senang amalku diangkat ketika aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Selain itu, terdapat banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Salah satunya adalah peristiwa perubahan arah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Perubahan arah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian Allah kembalikan lagi seperti semula, yaitu menghadap Masjidil Haram Mekah. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad nara taqallaba wajhaka fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Kami melihat wajahmu, yakni wajah Muhammad, sering menengadah ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Hikmah dari peristiwa ini adalah Allah hendak mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang ingkar kepadanya. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi." Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu, yakni Baitul Maqdis, kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang atau murtad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam peristiwa perubahan arah kiblat, umat Islam benar-benar diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari mereka yang ingkar dan keluar dari ajaran Islam, dan tidak sedikit pula yang keimanannya justru semakin kuat dan mantap pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, saat ini menjadi momen yang sangat tepat untuk kembali menguatkan keyakinan dan keimanan hanya kepada Allah semata. Selain itu, bulan ini juga dikenal dengan bulan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Umat Islam sangat dianjurkan untuk terus memperbanyak membaca salawat kepadanya. Hal ini karena sering dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala berupa perintah membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat perihal rahasia dan keutamaan bulan Sya'ban. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dan memaksimalkan di bulan Sya'ban ini, dan tidak termasuk golongan orang-orang yang menyia-nyiakan bulan mulia ini. Sekali lagi, khatib mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya dengan ketakwaan seseorang bisa selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fi hadhil yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minas salati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'at ta'ati wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad.
الحمد لله حمدا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يزل على كل شيء وكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وخذوا الجمعة والجمعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد